Selamat pagi kakak-kakak. Masih bersama saya Kak Andi. Hari ini saya akan tutorialkan cerita pertama untuk bulan Oktober. Nah, cerita ini berjudul Dua Orang Pengintai. Cerita ini cerita Alkitab ya teman-teman. Jadi kakak-kakak harus perhatikan dulu, baca di kitab Yosua itu pasal 2 ayat 1 sampai 24. Jadi kakak-kakak bisa baca dulu gimana susunan ceritanya, biar nanti tahu aja ketika berceritanya biar nggak salah-salah. Oke, langsung saja gimana cara ceritanya. Sekarang langsung perhatikan saya aja ya. Mari kita dengarkan ceritanya. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wah, baik semuanya. Kalau kakak lihat sih dari caranya menjawab kakak itu penuh semangat. Wah, penuh sukacita. Dari senyuman aja giginya kayak senyum Pepsodent. Wah, senang semua. Kakak pun langsung senang mendengarnya. Oke, hari ini adik-adik, kakak mau bertanya. Kalau seandainya kalian di rumah, pasti ada TV dong di rumah. Ketika kalian ada di rumah, kalian duduk nonton TV, kalian sambil ngemil-ngemil makanan, itu senang nggak sih kira-kira? Ya senang dong, pasti semuanya merasa senang. Termasuk Kak Andi. Kak Andi kalau sambil di rumah, sambil nonton, sambil ngemil juga, ngemil kue, makan kue, wah itu enak sekali dan senang sekali. Nah adik-adik, sebenarnya kita perlu bersyukur akan hal itu. Karena apa? Kita masih memiliki tempat tinggal, kita masih bisa menikmati hal-hal yang indah dalam kehidupan kita. Kita masih bisa tersenyum, kita masih memiliki orang tua yang begitu mengasihi kita masih diberikan tempat tinggal yang begitu indah, yang begitu enak untuk kita istirahat. Nah itu perlu kita syukuri. Itu semua karena Tuhan yang menolong kehidupan kita. Kita perlu bersyukur ya untuk hal tersebut. Nah adik-adik, ada juga nih orang-orang yang gak memiliki tempat tinggal. Bagaimana dong kalau kita jadi mereka? Pasti sedih bukan? Sangat sedih karena kita nggak memiliki tempat tinggal, kita nggak memiliki tempat untuk kita berkumpul dengan keluarga kita sama orang tua kita. Sedih. Nah, sama dengan cerita yang akan kakak bawakan hari ini. Kira-kira kalian penasaran kak dengan ceritanya? Ceritanya seru loh. Mau dengar ceritanya? Yuk kita dengar ceritanya. Nah, adik-adik, pada waktu itu ada sebuah bangsa yang besar. Nah, bangsa ini namanya bangsa Israel. Bangsa Israel ini pada waktu itu nggak memiliki tempat tinggal adik-adik. Padahal mereka itu ramai penduduknya. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak. Begitu banyaknya mereka di situ. Tapi begini loh, mereka tuh sudah ditetapkan Tuhan ada sebuah kota yang Tuhan mau kasih buat untuk mereka tinggal. Mereka kota apa sih? Kota apa sih? Ya kita dengar ceritanya. Nah, adik-adik, pada suatu ketika ada sebuah bangsa yang kakak bilang dari awal tadi, itu namanya bangsa Israel. Nah, bangsa Israel ini sebuah bangsa yang besar, adik-adik. Bangsa Israel melihat ada sebuah kota, nama kotanya kota Yeriko. Mereka selalu memperhatikan dari jauh, wih, kota itu bagus juga. Rupanya adik-adik, ketika mereka sadari, sebenarnya kota itulah yang Tuhan mau kasih buat mereka. Yang Tuhan mau berikan buat mereka untuk mereka tinggal. Wah, senang dong mereka, ya kan? Wah, bergembira sekali mereka adik-adik. Nah, mereka pada saat itu dipimpin oleh seorang yang bernama Yosua. Nih, lihat nih. Yang gambar kakak tunjukin. Nah, ini adalah seorang yang namanya Yosua. Yosua ini dipercaya untuk memimpin bangsa Israel pada saat itu. Nah, lalu Yosua ini memanggil dua orang rakyatnya pada saat itu. Orang yang dipercayanya. Rakyatku, coba ke sini. Aku ada misi buat kalian. Apa sih? Apa Yosua yang mau kamu kasih untuk kami? Katanya. Tenang aja, ini hal-hal yang mudah saja katanya. Oke, karena mereka ini orang yang taat, jadi mereka datang sama Yosua. Jadi begini, kalian akan pergi ke sebuah kota yang di sana itu, yang selalu kita perhatikan itu nama kota Yeriko. Nah, kalian akan mengintai di sana. Kalian saya perintahkan untuk melihat di sana, kata Yosua. Wah, awalnya mereka, ngapain kita ke sana? Jangan-jangan nanti kita malah dibunuh di sana, pikir dalam hati mereka berdua nih.
Tapi karena mereka ini orangnya taat, setia kepada pemimpinnya, wah mereka lakukan. Karena itu hal yang benar dan mereka siap melakukannya untuk bangsa mereka. Dan akhirnya, singkat cerita, mereka pun melakukannya. Dan mereka pun pergi. Nah adik-adik, kalau kalian jadi mereka berdua, kalian mau dengar-dengar enggak? Kalau orang tuanya menyuruh, orang tuanya suruh begini, lakukan yang benar, kalian malah nggak mau melakukannya. Harusnya kita harus lakukan ya. Benar nggak? Benar sekali. Nah lanjut ya. Kita lanjut lagi adik-adik. Nah, terus ketika mereka pun menjadi nak diam-diam, mereka lihat ke kiri ke kanan. Oh ya udah ada orang nih. Jalan aja lah terus. Mereka dengan sedikit was-was dan ketakutan. Karena saat itu kalau mereka ditangkap, bisa-bisa mereka dihukum mati adik-adik. Wah mereka pun, udah jalan terus. Akhirnya mereka pun masuk diam-diam, menyelinap. Mereka jalan adik-adik. Gak ada nih. Lari mereka. Akhirnya mereka pun ketika mereka diam-diam, mereka pun sampailah di sebuah rumah salah seorang rakyat yang ada di Yeriko tersebut. Nama orang ini adalah Rahab. Mereka tiba di tempat Rahab. Wow, mereka ke kiri ke kanan pun mereka akhirnya tiba di rumah Rahab dan mereka beristirahat dan tinggal di rumah Rahab pada saat itu. Nah, rupanya hal tersebut adik-adik, dua pengintai tersebut sudah diketahui oleh raja pada saat itu. Wah, raja mendengar hal itu sangat marah. Wah, dia marah sekali. Oh, kenapa mereka berani-beraninya datang ke negaraku? Mereka mau ngapain ke sini? Katanya. Prajurit, tangkap mereka. Bunuh mereka. Dia bilang begitu. Wah, raja ini marah sekali adik-adik. Raja ini memerintahkan para prajurit untuk menangkap. Rupanya mendengar hal tersebut, Rahab tuh mendengar, menguping pembicaraannya adik. Dia mau mengetahui bahwa akan ditangkaplah dua pengintai tersebut. Akhirnya Rahab berusaha untuk menyembunyikan mereka. Akhirnya si Rahab bilang begini, kalian sembunyi aja di atas atap itu. Nanti kalian sembunyi diam-diam supaya nggak ketahuan bahwa kalian sudah tinggal di sini dan beristirahat di tempatku. Oke, siap, kami akan lakukan, kata si dua pengintai tersebut. Mereka pun lakukannya demikian. Mereka bersembunyi diam-diam. Lama kemudian datanglah prajurit tersebut. Benar adik, dia ketok-ketok pintu. Rahab, buka pintunya. Prajurit itu dengan sangat tegas. Kamu melihat nggak ada dua pengintai yang lewat di sini? Rahab dia, tadi ada sih, cuman sekarang udah nggak di sini lagi. Mereka pergi kemana? Kata si Rahab. Oh, ya sudah, kata prajuritnya. Akhirnya mereka pun pergi. Wah, mendengar tersebut, pergilah dua prajurit ini. Dan dengan usaha yang Rahab lakukan untuk melindungi dua pengintai tersebut, akhirnya bebaslah dua pengintai tersebut. Wah, mereka merasa senang sekali. Akhirnya mereka bebas. Dan ketika mereka bebas adik-adik, mereka membuat sebuah perjanjian pada saat itu. Dua pengintai itu menyuruh meletakkan tali kepada jendela sebagai tanda bahwa Rahab, seluruh yang berada di rumah itu bukan musuh bangsa Israel. Mereka adalah orang sahabat mereka. Wah, akhirnya diulurkanlah tali tersebut dan turunlah para pengintai tersebut itu sebagai tanda bahwa si Rahab ini adalah teman atau orang yang mensupport mereka, bukan musuh dari bangsa Israel. Akhirnya turunlah dua pengintai tersebut ke bawah. Akhirnya mereka kembali datang kepada Yosua dan mereka bawa berita dan mereka selamat. Dan mereka mau kasih kabar kepada Yosua bahwa mereka baik-baik saja dan mereka sudah melakukan perintahnya. Wah, tepuk tangan buat ceritanya hari ini adik-adik. Nah, cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan bisa pakai apa aja untuk menolong kita, termasuk kakak sama adik-adik. Jadi tugas kita nggak perlu khawatir. Selama kita taat, setia, mengandalkan Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan kita lakukan. Bukan mengikuti keinginan kita. Iya kan? Tapi kita malah mengikuti Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan akan jawab, Tuhan akan menolong kita. Nah adik-adik, nggak perlu khawatir atas kehidupan kita. Mungkin hari ini kita khawatir, aku kira-kira aku bisa nggak sih sampai
sampai sekolah nanti lebih tinggi, apa bisa nggak sih aku menggapai cita-cita aku pengen jadi dokter, aku ingin jadi polisi, bisa nggak sih Kak? Bisa adik-adik, selama kalian percaya, taat, berusaha dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan tolong kita. Tuhan akan pakai siapa saja, termasuk teman-teman yang ada di sekitar kita. Siapa aja Tuhan bisa pakai untuk menolong kita. Jadi tugas kita hanya percaya, taat kepada Dia. Oke? Nah, itu tugas kita. Nah, adik-adik, yang perlu kita lakukan hari ini, kalau kita merasa bahwa kita kurang, kalau kita merasa bahwa kita nggak memiliki apa-apa, kita perlu bersyukur deh. Karena apa? Kita perlu bersyukur apa yang kita miliki hari ini pun, itu semua karena rencana Tuhan yang indah buat hidup kita. Nanti Tuhan akan sediakan yang lebih besar, yang lebih indah untuk kita. Selama kita mau taat dan percaya sama Tuhan. Oke? Sekarang tugas kita apa? Lakukan yang benar, setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong kita. Terima kasih, demikian cerita hari ini. Bye-bye.